Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-13 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Nah, pada video kali ini adalah video khusus membership, jadi selamat bergabung. Kalau misalkan kalian baru bergabung di program membership dari Bimbingan Belajar Ar-Royan, kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang soal aljabar. Yuk kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 39. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hasil kali dua bilangan adalah 84 dan rata-rata dua bilangan tersebut adalah 10. Maka berapakah selisih kedua bilangan tersebut? Nah, cara untuk menuliskannya, pertama kita akan buat kalimat matematikanya sebagai berikut. Misalkan kedua bilangan ini adalah A dan B. Berarti di sini kita mengetahui hasil kalinya, yang berarti kita tuliskan A kali B sama dengan 84. Nah, kemudian kan dikatakan rata-rata. Cara untuk mendapatkan rata-rata dua bilangan itu berarti kedua bilangan ini dijumlahkan kemudian dibagikan dengan 2, maka hasilnya adalah 10. Ketika duanya ini kita kalikan dengan 10, kita pindahkan dengan cara kali silang, maka kita peroleh A ditambah B sama dengan 20. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengetahui dua persamaan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, karena yang ditanya adalah selisih, ingat karena yang ditanya adalah selisih itu kan A kurang B, maka kita akan mencari nilai A kurang B ini dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, kita harus mengkuadratkan A tambah B ini agar nanti A kali B bisa dimanfaatkan. Nah, ketika ini dipangkatkan 2, otomatis 20 juga dipangkatkan 2, maka kita peroleh A pangkat 2 ditambahkan dengan 2 AB ditambahkan dengan B pangkat 2 sama dengan 400. Nah, ini didapatkan dari mana? Dari A tambah B dikalikan dengan A tambah B. Jadi kemudian kalau misalkan kita sudah tahu penjabarannya seperti ini, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu ditambah dengan 2 kali AB. 2 kali AB, AB itu sudah ada nilainya, yaitu 84. Berarti di sini ganti dengan 84. Kemudian sama dengan 400. Kita dapat deh A pangkat 2 tambah B pangkat 2 ditambah dengan berapa ini? 168 sama dengan 400 ya. Kemudian kita lanjut. Di sini kita peroleh A pangkat 2 tambah B pangkat 2 itu sama dengan 400 dikurangkan dengan 168. Kita peroleh A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 200. Berapa ini? 232. Jadi kita simpan bahwa nilai A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 232. Terus apa lagi yang harus dilakukan, Kak? Yang harus dilakukan karena yang ditanya adalah A kurang B, maka kita pangkatkan 2 A kurang B ini agar nanti kita bisa menggunakan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 di dalamnya. Nah, ini ketika dipangkatkan 2, otomatis penjabarannya itu akan sebagai berikut. A pangkat 2 dikurang 2AB ditambah dengan B pangkat 2. Jadi kalau misalkan kalian tidak percaya, penjabarannya tinggal A kurang B dikalikan dengan A kurang B seperti ini, kemudian kalian selesaikan proses perkaliannya. Nah, kemudian di sini kalau kita kumpulkan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangkan dengan 2 kali AB, semua nilai ini sudah ada diketahui nilainya. Berarti di sini kita hitung A pangkat 2 tambah B pangkat 2 adalah 232 dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan AB. AB nilainya adalah 84. Maka di sini kita hitung 232 dikurangkan dengan 168 itu sama dengan A kurang B yang berpangkat 2. Kita hitung 232 dikurangkan dengan 168, kita kurangkan, di sini jadinya 12, di sini jadinya 12, di sini jadinya tinggal 1 ya. Berarti kita tinggal kurangkan, 12 kurang 8 adalah 4, 12 kurang 6 adalah 6. Berarti di sini kita dapatkan dalam kurung A kurang B berpangkat 2 sama dengan 64. Nah, apa sih artinya ini? Kalau misalkan kita punya sebuah bilangan berpangkat 2, itu hasilnya adalah 64, otomatis lawan dari pangkat 2 adalah akar. Nah, A kurang B itu sama dengan akar 64. Dua buah bilangan yang dikalikan angkanya kembar, kalau dikalikan dapat 64, itu bilangannya berapa? Tentu jawabannya adalah 8 ya, karena 8 kali 8 adalah 64. Maka sekarang kita sudah bisa mendapatkan nilai A kurang B atau selisih kedua bilangan yang ditanyakan di soal ini. Jawabannya adalah positif 8. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum kalian pahami terkait tentang pembahasan nomor 39 ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 40 ini kita baca dulu soalnya bersama-sama. 3 tahun lalu usia Ahmad setengah dari usia Belgis. Usia Niswa sekarang sama dengan usia Ahmad 4 tahun lalu. Berapakah jumlah dari usia mereka sekarang jika tahun depan usia Belgis sama dengan 3 kali usia Niswa? Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita misalkan dulu
huruf-huruf yang akan mewakilkan umur dari ketiga orang yang ada di cerita ini. Kita misalkan A adalah usia Ahmad, kemudian untuk Belgis itu B, berarti B ini adalah usia Belgis, dan yang terakhir itu adalah si N ya, usia Niswa. Kalau misalkan kita sudah misalkan seperti ini, kita tuliskan kalimat matematika dari tiap kalimat yang ada di soal ini. Kita mulai dari 3 tahun lalu usia Ahmad setengah dari usia Belgis. Berarti kalimat matematikanya akan seperti ini. A dikurang 3 karena usia Ahmad 3 tahun lalu itu sama dengan 1/2 dari usia Belgis. Berarti 1/2 kali B. Paham ya? Ini kalau misalkan kita pindahkan negatif 3-nya ke ruas kanan, maka kita akan peroleh sebagai berikut. A sama dengan 1/2B ditambah dengan 3. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya untuk kalimat berikutnya, kalian baca usia Niswa sekarang sama dengan usia Ahmad 4 tahun lalu. Berarti kalimat matematikanya adalah N sama dengan A kurang 4. Usia Ahmad dikurang dengan 4 tahun yang lalu ya. Maka kita di sini simpan sebagai persamaan 2. Lanjut, di sini kelanjutan ceritanya dikatakan bahwa tahun depan usia Belgis sama dengan 3 kali usia Niswa. Maka di sini kita tuliskan kalimat matematikanya sebagai berikut. B ditambah 1 karena usia Belgis tahun depan itu usianya sama dengan 3 kali usia Niswa. Nah, selanjutnya coba kita ubah ini persamaannya sebagai berikut. N sama dengan B tambah 1/3. Jadi 3 yang di depannya N itu jadikan pembagi ketiga pindah ruas ke sebelah kiri. Kenapa kita lakukan hal demikian? Karena kita mau mencari nilai A dalam B dan juga nilai N dalam B juga, seperti itu. Jadi ini kita simpan sebagai persamaan 3. Nah, langkah selanjutnya bagaimana Kak? Langkah selanjutnya kita substitusi nilai dari persamaan 1 dan persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Berarti kita tuliskan dulu persamaan 2. Berarti kita tuliskan persamaan 2 itu berarti N sama dengan A dikurang 4. Kita ganti N dengan A dalam persamaan ini dengan persamaan 1 dan persamaan 3. Berarti kita peroleh B tambah 1/3 itu sama dengan 1/2B ditambah dengan 3 dikurang dengan 4. Nah, selanjutnya ini kalau misalkan kita proses dulu yang sebelah kanan, berarti B tambah 1/3 itu sama dengan 1/2B dikurang 1 ya. Nah, langkah selanjutnya coba kita kalikan semua bagian yang ada di persamaan terakhir ini dengan angka 6 agar nanti semuanya tidak ada penyebutnya di bawahnya, tidak dalam bentuk pecahan. Kenapa 6? Karena KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Seperti itu, maka kita kalikan. Di sini kita peroleh B tambah 1 itu dikalikan dengan 2. Sedangkan di sini yang sebelah kanan berarti 3B dikurang dengan 6. Kenapa hasilnya 2 di sebelah kiri? Karena 6 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 2. Kemudian di sebelah kanan 1/2 dikali 6 itu hasilnya 3 yang di sini. Kemudian negatif 1 kali 6 dapatnya negatif 6 seperti ini. Gitu penjabarannya ya. Maka kita peroleh di sini kita kali masuk 2B ditambah 2 itu sama dengan 3B dikurang 6. Maka di sini 2B-nya coba kita pindahkan ke ruas kanan dan negatif 6-nya ke ruas kiri. Berarti kita dapat persamaan baru yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 3B dikurang 2B. Kemudian kita dapat nilai B-nya itu sama dengan 8. Apa artinya? Berarti umur Belgis sekarang adalah 8 tahun. Setelah kita mendapatkan nilai B, kita substitusi semua nilai yang ada di persamaan 1 dan persamaan 3 dengan memasukkan nilai B-nya. Jadi substitusi B sama dengan 8 ke persamaan 1 dan 3. Kita mulai dari persamaan 1 berarti A sama dengan 1/2B ditambah dengan 3. Berarti A sama dengan 1/2 dikali 8 ditambah 3. Berarti A-nya sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7 tahun. Kemudian untuk yang N-nya dari persamaan 3, N sama dengan B tambah 1/3. Berarti di sini B-nya itu adalah 8 tambah 1/3, 9/3 hasilnya adalah 3. Berarti umurnya Niswa adalah 3 tahun. Sedangkan yang ditanya pada soal ini adalah A tambah B tambah C. Maka di sini A-nya 7 ditambah B-nya adalah 8 ditambah C adalah 3. Maka total umur mereka adalah 18 tahun sekarang. Seperti itu. Jadi cukup mudah kalau misalkan kalian sudah terbiasa memisalkan kalimat-kalimat matematika pada suatu soal cerita seperti ini, kemudian belajar untuk mensubstitusi persamaan mendapatkan hasil akhirnya. Seperti itu ya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi seperti biasa, Mimin promosikan lagi, kalau misalkan kalian berminat buku untuk belajar mandiri di rumah, silahkan beli di link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 41. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Andi mempunyai 8A jeruk. Andi memberikan 11 jeruk kepada Badu. Jeruk Andi tinggal bersisa 2A tambah 7. Jika harga setiap jeruk adalah 1.250, berapa uang Andi yang telah dibayarkan untuk membeli semua jeruk tersebut? Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita buat dulu kalimat matematika dari soal cerita ini. Jadi berdasarkan soalnya tadi, si Andi awalnya punya 8A jeruk, kemudian dia memberikannya 11 kepada Badu. Berarti di sini kan si Badu menerima 11 dari si Andi, otomatis jeruknya Andi akan berkurang 11 ya. Nah, kemudian jeruk Andi yang tersisa itu ternyata tinggal 2A tambah 7 setelah diberikan kepada si Badu tadi. Maka di sini kita coba lakukan proses perhitungan terlebih dahulu agar nanti kita mendapatkan nilai dari A yang ada di soal ini. Di sini kita tinggal pindahkan saja ya. Kita tinggal pindahkan saja negatif 11-nya itu pindah ke ruas kanan, sedangkan 2A-nya pindah ke ruas kiri. Berarti kita peroleh 8A itu dikurang 2A itu sama dengan 7 ditambah dengan 11. Berarti kita peroleh 6A sama dengan 18. Kita peroleh nilai A-nya sama dengan 18 per 6, yaitu sama dengan 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai A yang ada di soal ini. Berarti banyaknya buahnya si Andi, banyaknya jeruknya Andi kan dikatakan 8A ya, maka di sini 8 dikalikan dengan 3 dapat 24 jeruk. Sedangkan diketahui juga harga jeruknya dikatakan harganya itu adalah sebesar 1.250 per jeruk. Kalau misalkan kita diminta total uang yang dibayarkan oleh Andi, berarti total uang Andi itu adalah sebagai berikut. 24 dikalikan dengan harganya per jeruk 1.250, itu berarti sama dengan berapa? Coba kita belajar berkalian ya. Kalau misalkan kalian belum lancar perkalian, di sini 1.250 kita kalikan dengan 24. Kalau dikalikan 4 dengan 0 berarti 0. 4 kali 5 0, ingat 2. 4 kali 2 8 tambah 2 10, berarti 4 kali 1 tambah 1 berarti 5. Kemudian kalau dikali 2 berarti 0. Di sini 0 ingat 1. Kemudian 2 kali 2 itu 4 tambah 1 5. 2 kali 1 2. Berarti kita jumlahkan hasilnya adalah 30.000. Berarti total uang yang telah dibelanjakan oleh Andi untuk membelikan 24 jeruk tadi adalah sebesar Rp30.000. Seperti itu ya, cukup mudah untuk menyelesaikan soal ini. Yang penting kalian bisa menuliskan kalimat matematika dari soal cerita ini dan menyelesaikannya dengan penyelesaian seperti biasa ya. Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal tentang aljabar pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini ada sebuah soal di layar HP kalian atau layar laptop kalian, silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah temukan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar jawabannya apa. Siapa yang paling cepat dan tepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.